Oke, jadi untuk kali ini podcast kita akan membahas tentang tanda-tanda Lahiran sudah lahiran ya. dekat. Kapan Mm-mm. tanda bahwa ibu ini udah mau dekat lahiran, sehingga nanti bisa menentukan kapan harus ke Ke rumah rumah sakit. sakit. Juga nanti kita akan membahas perlu ndak rapid atau swab, kapan dilakukan rapid. Jadi itu kan paling banyak sekarang yang dipermasalahkan sama ibu-ibu hamil. Belum lagi yang kasus-kasus apa Telat ke rumah telat ke rumah sakit sakit, atau ditolak sama rumah ditolak rumah sakit, jadi sakit. macam-macam. Jadi untuk video ini kita akan membahas tentang itu karena banyak request di Instagram kita untuk membahas tentang ini. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Kita berdua. berdua Jadi ini udah lama ya kita nggak sempet bikin bikin, jadi video dan hampir 15 podcast. hari karena akhir-akhir ini kebetulan banyak agenda, jadi kita memang belum sempet untuk ini. Oke, jadi untuk kali ini podcast kita akan membahas tentang tanda-tanda Lahiran sudah lahiran ya. dekat. Kapan tanda bahwa ibu ini udah mau dekat lahiran, sehingga nanti bisa menentukan kapan harus ke Ke rumah rumah sakit. sakit. Juga nanti kita akan membahas perlu ndak rapid atau swab, kapan dilakukan rapid. Jadi itu kan paling banyak sekarang yang dipermasalahkan sama ibu-ibu hamil. Belum lagi yang kasus-kasus apa Telat ke rumah telat ke rumah sakit sakit, atau ditolak sama rumah ditolak rumah sakit, jadi sakit. macam-macam. Jadi untuk video ini kita akan membahas tentang itu karena banyak request di Instagram kita untuk membahas tentang ini, gitu ya. Kita bahas dulu. Sekarang yang pertama, tanda-tanda lahiran sudah dekat. Ya, Soalnya kan jadi kalau kita nggak tahu tanda-tandanya, ntar takutnya mungkin sebelum saya membahas tentang tanda-tanda lahiran sudah dekat, mungkin kita masuk dulu dengan yang paling ditanya tentang rapid dulu ya. Rasanya itu oke. lebih ini rapid. Jadi apakah rapid ini wajib? Kemudian kan ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Jadi perlu kita bahas di sini bahwa untuk daerah yang sudah mempunyai fasilitas swab, jadi rapid itu tidak dipergunakan karena rapid ini sendiri kan memang angka biasnya, angka kesalahannya itu relatif lebih tinggi. Jadi tidak bisa untuk acuan menegakkan diagnosa. Jadi biasanya direkomendasikan adalah swab. Tapi apakah semua ibu hamil wajib dilakukan swab atau rapid lah, kita dua-dua kita masukkan karena nggak semua daerah punya fasilitas swab. Jadi ada yang hanya rapid aja. Jadi setiap ibu hamil yang mau melahirkan, baik itu sesar ataupun lahir normal, itu wajib untuk dilakukan rapid. Tujuannya apa sebenarnya? Pertama, dengan kita mengetahui bahwa si ibu ini positif corona atau tidak, itu nanti kita akan menentukan tindak lanjutnya seperti apa. Dia boleh melahirkan di mana saja. Kemudian nanti juga perawatan bayinya seperti apa dan boleh nggak dia digabung dengan Pasien pasien lain. lain. Jadi bukan hanya asal-asalan aja di rapid, enggak, karena banyak yang akan mengikutinya. Jadi kalau misalnya ibunya tidak positif coronanya, dia bisa melahirkan di tempat Di mana di mana aja. aja. Kemudian masih di mana aja, ini di rumah sakit Di umum rumah gitu sakit ya. ya. Kemudian bayinya bisa dirawat langsung bareng, kemudian nanti bisa rawat inap dengan pasien lain juga tidak ada masalah. Tapi kalau yang positif itu ada tindakan lanjutannya. Jadi biasanya kalau pasien-pasien begitu kita rapid reaktif, dilanjutkan swab, nanti untuk lahiran cuma boleh di rumah sakit rujukan. Jadi tidak semua rumah sakit bisa menangani pasien dengan COVID positif. Jadi hanya di rumah sakit rujukan. Swabnya juga di rumah sakit rujukan kan Biasanya ya gitu. Jadi biasanya. kalau alurnya gini, misalnya kalau untuk rumah sakit kita yang tidak bisa nangani untuk pasien Corona. corona, biasanya kita rapid. Kalau rapidnya reaktif, kita akan rujuk ke rumah sakit rujukan, nanti dilakukan swab. Kalau swabnya positif, nanti tindak lanjutnya di rumah sakit yang rujukan. Tapi kalau swabnya negatif, itu bisa balik, jadi bisa ke rumah sakit bukan rujukan. Jadi swab Oke. itu lebih memastikan diagnosa. Jadi kalau misalnya rapid itu hanya reaktif atau tidak, kalau reaktif kita lanjutkan swab atau PCR. Kalau nanti hasilnya PCR-nya negatif ya sudah enggak. Tapi kalau nanti hasil PCR-nya positif, Positif. baru nanti tindak lanjutnya di rumah sakit rujukan.
Nah, kapan dilakukan pemeriksaan ini? Di trimester ketiga. Jadi trimester ketiga di 37-38 minggu. Jadi pada saat mendekati persalinan. Eh, kita anjurkan sebelum lahiran. Jadi maksudnya sebelum ada tanda-tanda. Karena kalau sudah mulai udah kenceng-kenceng, udah sibuk, itu udah susah. Kita Saya cek kan juga udah butuh mulai waktu. bukaan-bukaan itu cepet juga ya. Jadi itu. Jadi selama masa seperti ini dianjurkan memang untuk rapid atau swab di usia kehamilan trimester ketiga rata-rata di 37-38 minggu. Dan sekarang kan banyak pemerintah yang sudah menggratiskan. Ya, Jadi seperti di Jawa Timur, di di puskesmas Surabaya ya, juga di ada swab puskesmas gratis, sudah ada swab gratis. KTP Jadi pokoknya kalau Surabaya. memang misalnya banyak keluhan yang mahal dan sebagainya, ya tadi ikut aja yang gratis yang disediakan oleh pemerintah. Tapi semua ibu hamil wajib untuk dilakukan pemeriksaan ini, karena kalau tidak dilakukan takutnya nanti akan tertolak oleh rumah sakit, tertolak dalam tanda kutip, karena nanti ada problem-problem yang ini sehingga nanti merepotkan pasien juga. Jadi yang udah sakit, kontraksi, tiba-tiba begitu masuk rumah sakit, tidak bisa ditangani, yang nggak enak Harus kan cari rumah sakit lain gitu pasien kan lagi. ya. Jadi gitu Bu. Oke, sekarang mungkin kalau ibu-ibu yang sudah Pernah pernah melahirkan lahiran. mungkin sudah hafal ya bagaimana tanda-tandanya. Nah, yang belum bagi yang hamil pertama nih yang masih bingung ini kapan sih tanda-tanda lahiran, kapan harus ke rumah sakit, ini yang mungkin masih perlu banyak pengetahuan ya, Iya, pengetahuan benar. untuk Soalnya ini. kan kadang udah pembukaan satu tapi ternyata masih lama kan sama rumah sakit juga disuruh pulang Pulang dulu Bu dulu. gitu daripada lama nunggu Oke, gitu. jadi Ibu, kita akan bahas tentang tanda-tanda apa aja yang memperlihatkan bahwa si ibu ini sudah mendekati lahiran. Yang pertama, Oke. kita bahas dulu rata-rata itu ibu akan melahirkan itu di usia kehamilan rata-rata 37 sampai 41 minggu. Jadi dikatakan kehamilan cukup bulan itu 37 sampai 40 minggu. Kebanyakan 37 itu sudah mulai ada kontraksi, 38 sudah mulai ada tanda-tanda, dan kebanyakan lahir di 39 sampai 40. Kalau sampai 40 nggak lahir juga, kita masih bisa maksimal menunggu sampai 41 minggu dengan catatan bahwa cairan ketubannya masih bagus dan posisinya juga bagus gitu. Jadi tidak ada kelainan posisi gitu. Jadi Berarti tetap waktu 40 minggu harus harus diperiksakan di-USG-kan aja ya untuk menentukan untuk apakah bisa kita bisa menunggu ditunggu. atau tidak. Eh, yang tanda-tanda kalau misalnya sudah mendekati, yang paling sering itu yang pertama itu biasanya si pasien sudah sering mengeluh kesulitan untuk tidur. Iya, Jadi itu insom. yang insomnia, kalau insomnia mungkin untuk yang orang nggak hamil ya. Tapi biasanya kalau hamil itu biasanya di trimester ketiga, di pas sudah mendekati lahiran itu udah kesulitan tidur. Itu bisa karena kebanyakan karena kayak kecemasan, takut akan mau melahirkan, Stres, stres. Jadi karena kebanyakan gini, kita ini terlalu banyak mendengar omongan-omongan yang sebenarnya menakutkan. menakutkan gitu, walaupun sebenarnya kalau dijalani nggak seperti itu, belum tentu seperti itu. Jadi kekhawatiran itu sudah ada sebelum si pasien Mengalami sendiri mengalami gitu sendiri ya. gitu. Kemudian kenapa pada trimester 3 juga sering gangguan tidur? Yang kedua itu mulai ada kontraksi. Jadi Ya, sudah mulai ada kontraksi, kenceng-kenceng. sudah mulai kenceng-kenceng, itu juga kadang-kadang mengganggu tidur. Kemudian pipis juga Pipis sebentar-bentar. sering, Jadi itu bener. jadi itu tanda-tanda pertama bahwa kalau dia udah mendekati persalinan itu biasanya si ibu udah kesulitan tidur. Kemudian yang kedua, itu sudah mulai ada timbul nyeri pinggang. Jadi nyeri pinggang, kemudian nyeri di bagian selangkangan, Ini paling nyeri sering itu sering ditanyakan ya. kan ini. Jadi nyeri di selangkangan, nyeri pinggang, nyeri di misfi, kemudian tidak nyaman kalau jalan sedikit sudah tidak enak di bagian panggul bawah. Itu biasanya kalau sudah sering seperti itu kepala bayi sudah mulai turun. Kalau misalnya tanda-tanda turun kepala itu kita sudah pernah bahas di YouTube, nanti coba scroll ke bawah, tanda-tanda kepala sudah masuk Masuk panggul. panggul. Itu lebih kita jelaskan di situ. Kemudian biasanya juga ketika nyeri-nyeri panggul itu tandanya mungkin hampir sama seperti orang premenstrual syndrome. Jadi kayak orang mumen, jadi mulai dilep-dilepan gitu. Kalau belum pernah merasakan kontraksi, kurang lebih seperti orang dilep lah. Jadi kalau untuk mulai trimester ketiga. Nah, yang ketiga, karena kepala bayinya sudah mulai turun, kemudian sudah menekan bagian organ di bawah itu, sehingga biasanya si ibu sudah mulai sering pipis.
Jadi pipis sebentar-sebentar, kemudian susah untuk kontrol pipis, begitu selesai buang air kecil, balik kamar pipis Pipis lagi. lagi. Jadi keluhan itu sebenarnya wajar pada trimester ketiga karena tadi kepala bayi sudah mulai masuk ke panggul sehingga menekan kandung kemih tadi. Jadi tanda ketiga tadi ibunya sering pipis. Pipis. Kemudian sudah mulai seringnya timbul kontraksi. Nah, untuk kontraksi ini mungkin juga kita udah pernah bahas tentang his palsu, apa itu his palsu, kemudian apa kontraksi yang asli itu apa, ada juga di video di bawah, tapi mungkin sedikit kita ulangi. Kalau misalnya his yang sudah mendekati persalinan, itu tanda-tandanya biasanya durasinya antara 30 sampai 40 detik. Jadi durasi itu lama dia kontraksi. Frekuensinya, jumlahnya kontraksinya itu antara 3 sampai 4 kali dalam 10 menit. Iya. Jadi kalau kita misalnya meraba rahim itu ketika menegang itu kita ukur aja dalam 10 menit berapa kali dia timbul kontraksi, berapa lama durasinya. Tapi kalau masih 2 jam sekali, 3 jam sekali, itu belum. Jadi belum masuk tanda-tanda melahirkan. Nah, baru kita katakan his yang adik kuat tadi, pertama dalam 10 menit lebih dari 3 sampai 4 kali rata-rata, durasinya 30 sampai 40 detik. Itu biasanya sudah his adik kuat namanya. Ketika hisnya semakin sering, maka akan menyebabkan biasanya proses pembukaan pada jalan lahir. Nah, proses pembukaan jalan lahir ini akan terlihat keluar lendir, kemudian keluar darah bercak merah. Jadi biasanya lendir dan darah yang bercampur. Biasanya kalau sudah keluar seperti itu, biasanya sudah ada tanda-tanda pembukaan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu di rumah sudah mulai kontraksinya, sudah mulai sering, sudah tanda-tanda yang tadi kita sebutkan sudah ada, keluar lendir dan darah, itu udah segeralah ke rumah sakit. Kemudian yang perlu diwaspadai juga kalau keluar air. Jadi kalau keluar air dari kemaluan, itu juga sebagai salah satu tanda kalau ini sudah mau melahirkan. Cuma bedanya kalau keluar air, hati-hati karena kalau keluar air yang ditakutkan itu ketuban pecah. Nah, kalau ketuban pecah itu biasanya langsung ke rumah sakit, nanti dilakukan pemeriksaan lakmus. Kalau memang terbukti itu ketuban yang sudah pecah, biasanya dilakukan tindakan ya persalinan tadi, tindakan selanjutnya. Jadi kurang lebih itu sih. Jadi tanda-tanda yang kita sebutkan tadi, kalau sudah mengalami tanda-tanda tersebut, segera ke rumah sakit terdekat. Kemudian kita jelaskan sedikit tentang proses ya. Jadi proses dari perjalanan dari melahirkan itu. Jadi perjalanan dari melahirkan itu kita bagi menjadi 2 fase. Jadi fase laten dan fase aktif. Dikatakan fase laten itu dari pembukaan 1 sampai pembukaan 3. Nah, berapa lama fase laten ini terjadi itu berbeda-beda. Biasa pada primi atau hamil pertama itu biasanya lebih lama dibandingkan pada kehamilan kedua, ketiga, dan seterusnya. Ada yang berlangsung 6 jam, ada yang 8 jam, ada yang kadang-kadang begitu buka 1, kontraksinya hilang, malah nggak nambah-nambah. Nah, jadi biasanya kalau di rumah sakit begitu datang buka 1, diobservasi nggak nambah, dipulangkan dulu. Begitu. Jadi karena ada yang baru melahirkan sampai fase latennya gitu, sampai 1 minggu ada. Ada yang sampai jadi fase laten sampai 1 minggu, selama ketubannya belum pecah, dia masih bisa kita tunggu. Jadi masih aman untuk ditunggu. Sampai kapan ya? Sampai progres, sampai nambah pembukaannya. Baru kita rawat inap, biasanya buka 3 ke atas. Kalau udah buka 3, langsung kita rawat inap, karena biasanya kalau udah buka 3 itu sudah dekat ke proses persalinannya. Berapa lama? Biasanya kalau pembukaan itu normalnya per sentimeternya 1 jam. Jadi buka 4, 5, 1 jam, 5, 6, 1 jam, normalnya 1 jam. Dan itu juga tergantung oleh kontraksi. Kalau kontraksinya sering, biasanya pembukaannya lebih cepat, tapi kalau kontraksinya lambat bisa lebih lama gitu. Jadi rata-rata sih sampai 10 jam biasanya sudah lengkap. Dan dari lengkap ke lahir itu kita bisa nunggu 1 sampai 2 jam. Tapi biasanya rata-rata 1 jam sudah lahir gitu. Ya itu sih kalau proses persalinan. Yang penting sih kalau saya tekankan untuk saat ini tadi rapid atau swab tadi harus sudah ada sebelum proses lahiran, sehingga nanti tidak ada lagi cerita ditolak oleh rumah sakit karena ada cerita-cerita kasihan kayak juga gitu kita lagi dengar karena dokter sendiri bukan menolak, bukan tidak mau menangani. Kan kayak kemarin kita
ada dokter sudah disumpah kenapa nggak menangani, bukan itu masalahnya. Jadi prinsipnya kan kalau kita dalam menangani pasien itu ya pasiennya selamat, dokternya selamat, timnya selamat, kemudian pasien di sekitarnya juga selamat. Jadi Dan kalau ada prosedurnya iya ada ya. prosedurnya, bukan nggak mau nangani. Eh, Makanya sebaiknya rapid itu sudah ada sebelum proses lahiran. Nah, kalau 37 38 37. minggu. Nah, kalau misalnya belum rapid, tiba-tiba datang kontraksi, di rapid tetap di rapid. Iya, heeh. Dan itu yang nanti yang akan merasakan dampaknya tetap pasiennya sendiri. Jadi kayak kayak apa? Untung-untung kalau nggak reaktif. Kalau pas Kalau reaktif kan reaktif langsung ngerujuk bingung lagi gitu. dan ini Heeh. lagi. Jadi malah ribet semua ya, pasien ribet, ya dokternya ribet, timnya rumah sakit ribet ngerujuk dan sebagainya. Jadi intinya gitu sih. Jadi bukan kita menyusahkan pasien, bukan, memang kondisinya sekarang lagi seperti ini. Jadi ya semua kita ikut aturan aja sih. Jadi kan prinsipnya ya semua selamat kan gitu Iya ya. benar. Saya nggak cuma antara dokter sama pasien aja. Kalau dibilang orang kan dokternya pengen cari selamat tuh sebenarnya nggak kayak gitu. Saya kan ada pasien lain dalam satu ruangan yang akan bareng-bareng Iya, gitu kan. Itu yang jadi jadi masalah. Belum lagi anaknya juga kan perlu dipisah atau tidak. Itu karena kalau untuk juga pasien COVID ini. ini biasanya kalau untuk melahirkan itu ada ruang isolasi atau ruang khusus. Jadi dia tidak dicampur dengan pasien-pasien umum yang non COVID gitu. Ya. Jadi saya kira ada gambaran ya buat ibu-ibu. Yang penting persiapan dari awal. Toh sekarang fasilitas dari negara juga sudah banyak yang memfasilitasi hal itu. Kemudian dipertimbangkan jarak antara rumah ke rumah sakit, berapa lama jangkauannya. Karena beda kalau rumah dekat cuma 5 menit dengan rumah yang harus belum lagi macet Belum dan macet. sebagainya, itu harus dipertimbangkan benar-benar sehingga ketika kontraksi kita nggak kupuh, nggak kesulitan menjangkau fasilitas rumah sakit. Dan harus mulai mencari dokter dan Iya, rumah sakit yang yang pas ya. dituju. Jadi nggak waktu udah mau lahiran baru Baru. bingung kemana gitu. Oke Ibu, semoga ada gambaran tentang yang kita Lahiran jelaskan di tadi. masa pandemi kayak gini, Oke, yang penting banyak berdoa aja, semoga negatif. Jadi semoga sehat semoga semua. sehat semua. Jadi kita semua bisa cepat melewati Pandemi pandemi ini ini. semoga cepat berakhir. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan atau kita buat video Video-video. seperti ini, coba nanti langsung di Instagram kita karena di YouTube ini nggak bisa dikomen. Nanti kita akan buat video seperti ini. Jadi kalau misalnya nggak mau lihat di YouTube, sekarang kita punya podcast ya. Ya, Jadi punya bisa podcast, jadi dengerin kayak di denger radio. Spotify. Di Spotify sama di podcastnya Apple juga kita udah masuk gitu. Jangan lupa tekan tombol subscribe ini biar kita makin semangat untuk membuat video-video seperti ini. Jangan lupa di-share ke semua media sosial. Jadi banyak juga yang dapat pengetahuan. Oke, ya. Oke, sampai ketemu di video Berikutnya. berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.